Menjual-jual Bapa Nande turang senina. Ope kita ngalokan kata dibantah guna bahan PJ cinta, ras lebih kita ertoto. Ikatakan kami bujur man Tuhan, kekelengan Tuhan tetap nemani kami. Ibas paksa indah te kami ras-ras nengkeken kerna katandu guna bahan PJJ kami tanggal 10 pitu 23 Oktober. Kesah sibadia nampati kami, paangkakan surah-surandu, man kami kerina anak-anak du, sampati kemahandu si pakendu ibas paksa indah. Ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, kata dibantah ibuat ibas Matius 10:6 ayat 5 se-10:2 baginda firman Tuhan karena ragi kalak Farisi ras kalak Saduki. Asum Yesus ras ajar-ajarna ngepari danau, lupa ajar-ajarna mabaroti. Nina Yesus man ajar-ajarna, matenget dengan jaga-jaga lakam, nandangi ragi kalak Farisi ras kalak Saduki. Rukur ajar-ajarna jenari nina sapi-sapi ia, perban lupa kita mabaroti maka bagian nina. Tapi itu Yesus kai si cakapkan ajar-ajar makan ninang kai maka kernas lalit roti cakap kendu kurang kintuhu kini tekendu lengakin lalap iang kandu lakin inget du asumku cepik-cepik roti si 5 kibul guna 5.000 kala pika sumpit asum si pepulung ibana bagepe karena roti si 7 kibul guna 4.000 kala pika sumpit asum si pepulung ibana. Kuga makala yang kando maka siku katakan man bandu labo kerna ragi metenget lakam nandangi ragi kalak Farisi ras kalak Saduki kecabage maka enggo i angka ajar-ajarna maka maksud Yesus labo metenget nandangi ragi silit bas roti tapi metenget nandangi ajaran kalak Farisi ras kalak Saduki. Terjengjengan capongo genta alu tema geluh benar ulah papak ras NDP tetap dalam rangka bagian garis-garis besar pelayanan GBKP si peduakan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum perikop yang menjadi bahan renungan kita adalah perikop mengenai beberapa orang Farisi dan Saduki, yaitu dua golongan yang selama ini berbeda, tetapi ketika berhadapan dengan Yesus, rupanya mereka punya kepentingan yang sama, yang datang mencobai Tuhan Yesus supaya Tuhan memperlihatkan sesuatu dari sorga yang membuktikan bahwa Yesus adalah benar datang dari sorga. Dan Yesus menjawab bahwa orang-orang ini mengetahui tanda-tanda alam, tanda-tanda mau datang hujan atau hari cerah dan lain sebagainya. Tetapi tanda-tanda zaman mereka tidak ketahui. Artinya apa? Yesus di dalam pelayanannya sudah memperlihatkan kuasanya, mujizat-mujizatnya bahwa benar dia adalah anak Allah. Tetapi tetap mereka menutup mata hati mereka dan tidak mengakui kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus. Setelah itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus dan murid-muridnya menyeberang danau. Dan murid-muridnya rupanya lupa membawa roti. Setelah itu Yesus mengatakan supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi. Rupanya murid-murid ini memahami roti secara harafiah. Padahal Yesus baru saja memperlihatkan mujizatnya dengan 5 roti dan 2 ikan dan mencukupi 5.000 orang bahkan sisa 12 bakul. Dan juga 7 buah roti untuk 4.000 orang dan sisa 7 bakul. Artinya walaupun Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, murid-murid juga masih kurang percaya. Ayat 8 di sana dikatakan kurang kini tekendu. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah waspada terhadap orang Farisi dan orang Saduki, di mana ajaran mereka dapat menyesatkan. Mentenget nandangi ajaran kalak Farisi ras kalak Saduki. Dan ini diandingkan ataupun digambarkan seperti ragi. Ragi itu sedikit saja ditaruh ke tepung, tapi bisa membuat satu roti. Artinya sedikit saja, tapi bisa mempengaruhi dalam rangka membuat roti. Tepung yang begitu banyak bisa dikembangkannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sebenarnya ajaran orang Farisi? Mereka mengajarkan dan membebankan undang-undang, tetapi mereka sendiri tidak mematuhinya. Tetapi membebankan kepada umat. Mereka munafik, lain yang diajarkan dengan yang dilakukan.
Sedangkan orang Saduki mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Padahal Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya hati-hati jangan sampai dipengaruhi oleh ajaran orang Farisi dan Saduki ini. Termasuk soal makanan dan minuman yang sebenarnya adalah kebutuhan pokok yang sudah pasti orang percaya akan tetap dipeliharakan oleh Tuhan, asal mereka setia dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Orang-orang yang percaya harus tetap fokus imannya kepada Tuhan. Walaupun ada penderitaan, persoalan, jangan lebih fokus terhadap persoalan, tetapi fokus kepada Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil pun dapat dilakukan oleh Yesus. Tema PJJ kita pada hari ini, geluh benar olah papak, tetap dalam rangka tema umum garis besar pelayanan GBKP. Garis besar pelayanan adalah acuan utama pembuatan program GBKP seturut dengan visi misi GBKP yang telah ditetapkan. Dan garis-garis besar pelayanan ini dibuat setiap 5 tahun sekali. Garis-garis besar pelayanan GBKP ini berisikan eklesiologi GBKP ataupun kegeluhan bergereja, pergumulan lokal, nasional, juga termasuk internasional, juga visi misi serta strategi utama yang diwujud nyatakan dalam bentuk program kerja. Dan di dalam garis-garis besar pelayanan GBKP ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa contoh-contoh program subuk, ya, baik untuk tingkat runggun, klasis, dan juga sinode. Dan ini memudahkan kita untuk membuat program-program menurut kebutuhan konteks kita masing-masing, runggun yang berbeda. Ya, artinya walaupun sudah ada contoh-contoh, tidak bisa sama plek seperti yang juga sudah ada diperlihatkan di garis-garis besar pelayanan GBKP. Artinya contoh ini memudahkan setiap runggun untuk bisa membuat program yang sesuai dengan tahun tema, visi dan misi GBKP, tetapi juga harus memperlihatkan konteks dan situasi setiap runggun yang pasti berbeda, antara runggun Lobaleng dengan runggun Bukit Raya, runggun Bukit Raya dengan runggun Cikarang, runggun Cikarang dengan runggun Denpasar, itu pasti berbeda, punya konteks masing-masing. Sebab memang harus jelas, garis-garis besar pelayanan ini bukan garis-garis teknis, ini garis-garis besar pelayanan. Supaya kita tetap terbuka dengan kreativitas dan inovasi yang berbeda-beda menurut kondisi dan situasi runggun. Melalui garis besar pelayanan ini menolong setiap runggun-runggun supaya tidak suka-suka hati di dalam membuat program, ataupun mencontoh-contoh gereja yang lain yang sudah jelas tidak seri ajaran tentang gerejanya, eklesiologinya, juga dengan temanya ataupun dengan dogmanya. Walaupun jelas Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus dan juga Tuhan itu juga Tuhan yang sama dengan gereja-gereja di luar GBKP. Alkitab yang kita punya juga Alkitab yang sama yang juga dipunyai oleh gereja-gereja di luar GBKP. Tetapi pasti ada ciri khas identitas setiap gereja. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak mungkin sesuka-suka hati kita dan akhirnya kita jatuh kepada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Oleh karena itu, harus ada aturan dan juga kekritisan kita. Garis-garis besar pelayanan GBKP ini menolong kita supaya dapat membuat program dengan jelas, dengan teratur, dengan sungguh-sungguh dipergumulkan dan dipikirkan terlebih dahulu, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan juga dengan tahun pelayanan yang akan kita lakukan sepanjang tahun. Jangan sampai kita membuat program dadakan, atau program copy paste, program rutinitas, program yang comot-comot atau meniru-niru gereja yang lain, yang akhirnya membuat gereja kita sendiri tidak punya identitas. Bahkan akhirnya kita jatuh menjadi begitu-begitu saja, jalan di tempat, tidak ada pertumbuhan. Artinya sudah pasti ketika tidak ada pertumbuhan, jangankan dulu untuk orang lain, untuk yang di dalam saja, jemaat yang di dalam gereja itu pasti tidak bertumbuh dan berkembang, tidak berguna, tidak menjadi
berkat bagi jemaat kita melalui program-program yang kita lakukan, tetapi itu secara dadakan atau copy paste atau rutinitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita melalui renungan kita pada bahan PJJ kita, jangan sampai kita jatuh kepada ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran dunia ini, papak kita. Maka laban cilang harus tetap kita metenget, waspada. Laban cilang harus tetap kita geluh ibas kata dibata, si cikep ajaran si benar. Amina pilih kari ajaran si benar mempengaruhi kita. Perban go si cikep rasi dalankan ajaran si benar. Lah kita terpengaruh ke bas ajaran-ajaran si papak. Kita tidak dipengaruhi, tetapi malah kita mempengaruhi yang tidak benar untuk tetap kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Ras kita toto. Bujur Tuhan, go alokan kami katandu, kam sinampati kami ibas, kami dalankan katandu enda. Maka ibas kegeluhan kami olah kami papak, tapi tetap dalankan kami si benar. Sebab jelas isi Tuhan si sembah kami. Ras ugakin arusna kami selaku bergereja, selaku anggota GBKP, ibas kami cibalkan kegeluhan kami. Terpuji gelar Tuhan ibas Yesus artoto kami. Amin.